Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Materi ini itu kita temui pada saat kelas 9 SMP, semester 1 ya. Ini materi pertama. Nah, yang pertama, kita bahas dulu tentang bagaimana sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Tentu kita mulai dari definisinya. Jadi kalau kita punya bilangan berpangkat, begitu. Jadi kalau ada A pangkat B, itu artinya apa sih? Artinya adalah A dikalikan A terus ini. Nah, sebanyak apa kita mengalikannya? Itu sebanyak B. Nah, jadi A-nya dikalikan dengan jumlah A-nya itu sebanyak B. Contohnya nih, misalkan ada 2 pangkat 5. Ya artinya 2 kita kalikan sebanyak 5 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 lagi kali 2 lagi ini sebanyak 5. Seperti itu. Nah, hasilnya bagaimana? Tinggal kita kalikan saja. Berarti kan 2 kali 2 itu jadi 4, kali 2 lagi jadi 8, kali 2 lagi jadi 16, kali 2 lagi jadi 32. Nah, ini adalah definisi dari bilangan berpangkat tadi. Jadi, dikalikan sebanyak nilai pangkatnya. Nah, di sini ada sedikit catatan. Misalkan seperti ini. Jika ada bilangan negatif, dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya merupakan bilangan positif. Contoh misalkan, kita ada minus 2 berpangkat 2. Nah, 2 ini kan genap ya. Sehingga kalau kita tuliskan jadinya seperti ini. Kurungnya ikut terus ya. Jadi minus 2 dikali minus 2 seperti ini. Nah, diingat-ingat kalau min dikalikan dengan min, maka hasilnya jadi plus atau positif. Sehingga ini menjadi 4 seperti itu. Jadi kalau ada bilangan negatif, dipangkatkan genap itu hasilnya jadi positif. Tetapi sifat berikutnya, jika bilangan negatif berpangkat bilangan ganjil, maka hasilnya tetap bilangan negatif. Contoh nih dengan angka yang sama minus 2. Tapi dia pangkat 3. 3 itu kan ganjil ya. Sehingga kalau kita tuliskan jadinya kan min 2. Kali itu boleh pakai tanda X seperti ini ya. Atau boleh pakai tanda titik. Dikali min 2 lagi. Dikali min 2 lagi. Diingat-ingat tandanya. Jadi kalau ada min ketemu min seperti ini ya. Hasilnya jadi plus. Kalikan min lagi jadi negatif. Nah 2 kali 2 kali 2 itu kan 8. Jadinya minus 8 seperti ini. Jadi kalau misalkan ada bilangan negatif, pangkat genap jadi positif. Kalau pangkat ganjil tetap negatif. Nah kalau bilangan positif gimana? Nah kalau bilangan positif dipangkatkan berapapun tetap akan bernilai positif, tidak ada pengaruhnya gitu ya. Nah tapi ini ada sedikit catatan lagi nih terkait dengan pangkat negatif tadi. Jadi kalau misalkan ada yang seperti ini, seperti contoh sebelah kiri ini tadi ya, yang di minus 2 pangkat 2, di sini kan minusnya dikurung ya. Kalau minusnya ikut dalam kurung seperti ini, artinya dia ikut dipangkatkan. Waktu dikalikan minusnya ikut terus. Nah, tetapi ada bentuk lain, misalkan nih, gini, minus 2 pangkat 2. Nah, kalau seperti ini beda lagi. Artinya, minus ini tidak ikut dikalikan. Jadi, minusnya cuma ikut di pertama saja. Jadi gini, min. Terus 2-nya pangkat 2, artinya 2 dikali 2. Jadinya minus 4. Jadi ada bedanya ya. Kalau misalkan seperti yang kiri itu hasilnya bisa jadi positif atau negatif. Tergantung dari pangkatnya. Kalau genap jadi positif, kalau dia ganjil jadi negatif. Nah, kalau seperti ini hasilnya akan selalu negatif. Artinya apa? Ini membacanya adalah minus dari 2 pangkat 2, maka hasilnya akan selalu minus. Jadi diperhatikan apakah minusnya dikurung seperti yang kiri atau tidak dikurung seperti itu. Nah, setelah kita paham bagaimana definisi bilangan berpangkat, kita belajar untuk sifat-sifatnya. Ada banyak sifat dari bilangan berpangkat yang harus kita ingat-ingat gitu ya. Nah, jadi gini, misalkan yang pertama ada A pangkat B dikalikan A pangkat C. Di sini diingat-ingat, bisa kalian perhatikan, yang dipangkatkan sama-sama A. Nah, harus sama-sama A seperti ini. Jadi A pangkat B dikali A pangkat C. Maka nanti dapat diartikan sebagai A berpangkat B ditambah C. Pangkatnya ditambahkan. Contoh misalkan dengan bilangan. Kita punya misalkan 3 pangkat 2
Nah, kali boleh pakai titik seperti ini ya. Dikali 3 pangkat 5. Artinya apa? Ya, artinya 3 pangkat 2-nya kita tambahkan dengan 5 menjadi 3 pangkat 7. Nah, 3 pangkat 7 berapa? Tinggal dikalikan. Jadi 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali. Seperti itu. Nah, kebalikannya kali yaitu dibagi. Jadi kalau ada seperti ini, sifat nomor 2, ada A pangkat B dibagi A pangkat C menjadi, nah ini dapat dituliskan dalam bentuk pembagian seperti ini, boleh dalam bentuk pecahan. Itu nanti hasilnya pangkatnya tinggal dikurangi. Jadi kebalikannya perkalian tadi. Kalau perkalian, dia jadi penjumlahan pangkatnya. Kalau pembagian, pangkatnya jadi pengurangan. Coba nih, kita pakai huruf lah, misalkan variabel. Ada X pangkat 5 gitu ya. Pakai per lah, dibagi X pangkat 2. Jadi berapa? Cara mengerjakannya berarti X-nya pangkat 5-nya kita kurangkan 2. Jadi 5 pangkat 3. Cukup mudah seperti situ saja. Nah, kemudian coba kita ganti warna. Kita ganti warna hijau. Nah, misalkan sifat ketiga. Nah, jadi ada bentuk yang berbeda-beda ya. Diperhatikan tadi ya, antara 1 dan 3. Jangan sampai tertukar. Kalau pangkat 1 ada A berpangkat dikali A berpangkat lagi. Pangkatnya dijumlah. Nah, kalau yang ketiga ini ada A pangkat B dipangkat lagi M. Maka pangkatnya itu sama seperti dikali B dikali M atau BM. Seperti itu. Biar lebih jelas pakai contoh. Pakai angka misalkan. Kita ada misalkan 2 pangkat 5 dipangkat 2. Nah, jadinya ini sama artinya dengan 2 pangkat 5-nya itu kita kali 2. Atau jadi 2 pangkat 10 seperti itu. Jadi cukup mudah ya, tinggal dibedakan nanti kita pakai sifat yang mana. Nah, ini tadi lanjutannya ada seperti ini. A pangkat 0 sama dengan 1. Tapi dengan syarat A-nya tidak boleh 0. Jadi 0 pangkat 0 tidak boleh. Jadi A itu bisa bilangan berapapun yang asalkan bukan 0. Jadi misal ada seperti ini. Ada 10 pangkat 0. Ya hasilnya 1. Ada 5 pangkat 0. Ya hasilnya juga 1. Jadi berapapun kecuali 0 ya. Kalau di pangkat 0 hasilnya pasti 1. Dan kalau ada A pangkat 1 itu setara dengan A. Jadi A saja itu artinya sama dia. Ada pangkatnya tapi 1. Seperti itu. Nah, nomor 6 ini, sifat yang ke-6 itu ada kalau pangkatnya negatif. Ini konsekuensi dari yang sifat kedua. Misalkan nih kita kasih contoh lagi. Di sini misalkan kita punya 3 pangkat 2 gitu ya, dibagi 3 pangkat 3. Nah, ini kan jadi gini. 3 pangkat 2 dikurangi 3. Ternyata dia jadi pangkat negatif 1. Nah, pangkatnya negatif. Bagaimana menyelesaikan pangkat negatif? Itu menggunakan sifat nomor 6. Nah, sifat nomor 6 ini seperti ini. Jadi kalau ada pangkat negatif ya, di sini A pangkat minus B sama dengan 1 per A pangkat B minusnya hilang. Sehingga yang ini tadi, ini kita lanjutkan ke sini ya. Jadi, ke sini lagi kurang panjang. Nah, kalau ada 3 pangkat minus 1 contohnya. Nah, artinya sama seperti apa? Jadinya 1 per 3 pangkatnya jadi positif 1 seperti itu. Nah, 3 pangkat 1 pakai sifat nomor 5 tadi. Kalau pangkat 1 pangkatnya boleh tidak ditulis. Berarti sama seperti 1 per 3 seperti itu. Jadi sudah ada 6 sifat yang kita pelajari. Jadi tinggal diingat-ingat bisa pakai yang mana tergantung dari bentuk soalnya. Nah, berikutnya sifat ke-7, 8, dan 9. Di sini ada sedikit lebih banyak. Jadi ada perkaliannya seperti itu. Nomor 7 misalkan. A dikali B dipangkat M. Artinya A-nya dipangkatkan M, B-nya juga dipangkatkan M. Tetap dikali hubungannya. Contohnya nih misalkan. Ada seperti ini. Misalkan ada 2 X pangkat 3 dipangkat 4 misalkan seperti itu. Nah, artinya semua yang berada di dalam kurung itu masing-masing dipangkatkan 4. Jadi duanya ini ikut dipangkatkan 4 juga. Jadi 2 pangkat 4. Nah, X-nya kayak tadi kalau ada pangkat dia dipangkat
lagi pakai sifat yang sebelumnya. Jadi kalau ada pangkat dipangkat lagi, pangkatnya dikalikan menjadi 2 pangkat 4 dikali X-nya menjadi pangkat 12. Nah, 2 pangkat 4 ini boleh tulis seperti ini, atau boleh juga ditulis menjadi suatu bilangan. Jadi kita kalikan 2 sebanyak 4 kali, hasilnya 16. Jadinya 16 X pangkat 12. Bisa seperti itu. Nah, aturan ini juga berlaku pada bentuk pembagian. Jadi kalau ada sifat ke-8 ya, ada A per B, di pangkat M sama juga, masing-masing tinggal dipangkatkan M atas dipangkat M, bawah juga dipangkatkan M. Contohnya, misalkan ada 2/3 pangkat 5 seperti itu. Artinya ya 2-nya dipangkat 5, 3-nya pun juga dipangkat 5. Tinggal diselesaikan pangkat 5 itu berapa. Nah, yang sifat terakhir yang ke-9 ini gabungan antara sifat yang ke-8 tadi dengan sifat yang nomor 6. Jadi digabung ya, kalau ada pangkat minus kan jadi 1 per akhirnya, kalau digabung seperti ini. Kalau ada A per B, tapi pangkatnya minus. Nah, pangkat minus ini bisa berubah jadi pangkat plus, atau hilang minusnya, dengan syarat A dan B-nya tukar posisi, yang atas ke bawah, dan yang bawah ke atas. Dengan contoh, misalkan, kita pakai warna merah. Misalkan kita punya, di sini misalkan ada minus 5 per A kuadrat gitu ya. Pangkatnya minus 2 misalkan seperti itu. Nah, tadi gimana? Tinggal dibalik saja kan yang dalam. Jadi yang dalam tinggal tukar posisi saja. A kuadratnya ke atas, minus 5-nya ke bawah. Pangkatnya berubah jadi positif, minusnya hilang. Nah, tinggal kita pakai sifat yang ke-8. Jadi yang atas dipangkat 2 lagi, ya kan? Yang bawah juga dipangkat 2. Nah, kalau pangkat dipangkat lagi tadi kan dikali ya. Ini jadi A pangkat 4 per yang bawah, kalau minus pangkatnya genap jadinya positif. Seperti itu. Jadi ada cukup banyak sifatnya 9, cuman bisa dipelajari satu per satu untuk menyelesaikan soal-soal pada bilangan berpangkat. Nah, berikut saya beri beberapa contoh soal yang bisa kita bahas bareng-bareng agar lebih jelas. Sambil kita ingat-ingat lagi 9 sifat yang tadi. Yang pertama, ada B pangkat 3 dikali B pangkat 7. Diingat-ingat kalau dikali seperti ini namanya basis ya yang dipangkatkan ini ya. Kalau sudah sama tinggal ditambahkan jadinya B pangkat 3-nya tinggal kita tambah dengan 7 menjadi B pangkat 10. Cukup mudah seperti itu. Nah, kalau dibagi bagaimana yang sifat nomor 2 atau soal nomor 2? Kalau dibagi tadi menjadi dikurangkan. Sehingga ini menjadi 5 pangkat minus 4. Nah, pangkat minus ini tadi dapat diubah jadi 1 per pangkat positifnya. 5 pangkat 4. Nah, 5 pangkat 4 itu tinggal kalian hitung. Jadi misalkan ini dalam buramnya gitu ya. Jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu nanti kita akan ketemu 625. Sehingga ini menjadi 1 per 625 seperti itu. Yang ketiga, ini pakai sifat yang pangkat dipangkat lagi tadi ya. Jadi yang dipangkatkan itu ini, minus 2. Pangkat 3 dipangkat lagi 2. Ingat-ingat tadi, kalau ada pangkat, dipangkat lagi, pangkatnya tinggal kita kalikan. Jadi 3 kali 2, jadinya minus 2 pangkat 6. Diingat-ingat, kalau bilangan negatif dipangkat genap, hasilnya positif. Berapa hasilnya? Tinggal kalian kalikan. 2-nya dikalikan sebanyak 6 kali. Jadi kalau di buram tinggal gini ya. 2 kali 2 kali 2. Ini sudah 3 ya. Terus kali lagi. Kali 2 kali 2 kali 2. Dihitung nih. 2 kali 2 4. Kali 2 8. Kali 2 16. Kali 2 32. Kali 2 64. Sehingga hasilnya adalah 64. Seperti itu. Nah, cukup mudah ya. Jadi tinggal kita hafalkan satu persatu dengan pelan-pelan biar bisa memahami semua sifatnya. Yang keempat, ada M kuadrat N. Nah, jadi kalau seperti ini saja itu artinya dia dikali ya, walaupun tidak ada tanda kali atau tanda titiknya.
artinya dia dikali M kuadrat dikali N, seperti itu. Pangkat 3, diingat-ingat kalau bentuk perkalian maupun pembagian dipangkat, maka masing-masing yang dipangkatkan. Jadi M pangkat 2-nya itu kita pangkat lagi 3. N-nya juga dipangkatkan 3. Ini menjadi M, jadinya kan dikali ya, sama seperti ke soal nomor 3 tadi, 2 kali 3 jadi 6. N-nya jadi pangkat 3. Seperti itu, selesai. Jadi tinggal dipelajari satu persatu sifatnya biar tidak terlupa atau biar lebih paham. Nah, yang kelima sama seperti yang nomor 4. Jadi pembagian maupun perkalian masing-masing dipangkatkan. Nah, di sini kan ada tanda minus ya. Minusnya di tengah-tengah. Minus ini boleh kalian ikutkan ke salah satu. Boleh ke atas, boleh ke bawah. Misalkan minus ini saya ikutkan ke 5. Maka saya menulisnya minus 5 begitu. Dipangkat 2. A-nya juga dipangkat 2. 2 yang bawah juga dipangkat 2. Kemudian B pangkat 3-nya juga dipangkat 2. Jadi masing-masing ya perbagian. Walaupun bilangan pun juga ikut terpangkatkan. Sehingga kalau kita selesaikan, minus 5 pangkat 2 artinya minus 5 dikali minus 5. Ketemu 25 begitu ya. A-nya kuadrat. Yang bawah menjadi 4. B-nya menjadi pangkat 6. Nah, bisa seperti itu. Intinya harus benar-benar dipahami ke-9 sifat tadi. Nah, berikutnya 2 contoh lagi. Nah, di sini ada sedikit banyak ini ya. Ada sedikit lebih sulit, bukan sedikit banyak ya. Ada P pangkat minus 5, Hi pangkat 2 dibagi P pangkat 3, Hi pangkat minus 4. Nah, tetapi pangkatnya negatif. Ingat-ingat kalau pangkat negatif bisa jadi positif, ya kan, jadi 3 saja asalkan dibalik. Yang bawah ke atas P pangkat 3, Hi pangkat min 4. Yang atas ke bawah P pangkat min 5, Hi pangkat 2. Tinggal masing-masing dipangkatkan. Jadi P pangkat 3, pangkat lagi 3, Hi pangkat min 4, pangkat lagi 3. Kemudian di sini ada P pangkat minus 5, pangkat lagi 3, Hi pangkat 2, pangkat lagi 3. Gitu ya, tinggal dikali. Menjadi P pangkat 9, Hi pangkat minus 12. Yang bawah P pangkat minus 15, Hi-nya pangkat 6. Nah, sudah seperti ini diingat-ingat. Kalau ada yang sama, kemudian dibagi, pangkatnya jadi dikurangi. Jadi bagian ini, bagian P pangkat 9 dibagi P pangkat minus 15 bisa kita kurangkan. Ini pun juga sama bagian Hi-nya. Coba kita pakai warna yang berbeda. Pakai warna hijau misal. Oh, biru deh. Oh, hitam. Jadi bingung ya. Nah, sehingga boleh kita tuliskan sebagai gini. P-nya pangkat 9 dikurangkan dengan minus 15. Sedangkan Hi-nya pangkat minus 12 dikurangi 6. Jadi berapa? Ini min sama min itu kan jadinya plus ya. Sehingga ini jadi P pangkat 9 tambah 15 itu 24. Sedangkan Hi-nya itu pangkat minus 18. Boleh seperti ini. Atau boleh lagi diubah nih. Hi pangkat minus itu kan jadi di bawah, jadi 1 per ya. Maka boleh kamu tulis seperti ini. P pangkat 24 dikali 1 per Hi-nya pangkat 18. Sehingga dapat dituliskan sebagai P pangkat 24 dibagi Hi pangkat 18. Bisa seperti itu. Nah, jadi benar-benar dipahami yang 9 sifat tadi ya, karena akan terpakai semuanya. Dan yang terakhir, contoh terakhir nih. Nah, di sini ada perkalian, 2 bentuk, tapi masing-masing dipangkatkan dulu. Nah, jadi kamu selesaikan pangkatnya dulu, baru dikalikan. Sehingga ini menjadi 2-nya pangkat 3, begitu ya. X-nya pangkat minus 2, tapi dipangkat lagi 3. Y-nya jadi pangkat 3. Baru dikali nih, 2 pangkat 6. Kemudian X pangkat 3-nya dipangkat lagi 6. Dan Y-nya dia pangkat minus 2 dipangkat lagi 6. Tinggal kita selesaikan. Nah, selesaikannya ini boleh ditetapkan seperti ini dulu. Tinggal selesaikan ya. Jadi X pangkat minus 6, kemudian Y pangkat 3, 2 pangkat 6, X-nya di pangkat 18, Y-nya jadi pangkat minus 12. Nah, ini bisa kalian sesuaikan tergantung dari jenisnya.
Nah, jadi gini kan ya. Ini jadi yang bagian 2 ya dengan 2. Yang X juga dengan X. Sedangkan yang Y dengan yang Y. Jadi sesuaikan dengan jenisnya. Tidak boleh dengan yang berbeda jenis. X dengan Y tidak bisa. Seperti itu. Ingat-ingat, ini kan semuanya hubungannya dikali. Kalau dikali tadi pangkatnya jadi ditambahkan saja. Sehingga kita nulisnya 2-nya pangkat 3 ditambah 6. Karena ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6. Kemudian X-nya pangkat minus 6 ditambah 18. Sedangkan Y-nya 3 ditambah minus 12. Seperti itu. 2-nya jadi pangkat 9. X-nya jadi pangkat 12. Sedangkan Y-nya jadi pangkat minus 9. Seperti itu. Nah, karena Y-nya minus boleh pindah ke bawah. Seperti nomor 6 tadi ya. Jadi gini. 2 pangkat 9 dikali X pangkat 12 dibagi Y pangkat 9. Nah, bisa seperti itu. Atau misalkan, 2 pangkat 9-nya mau saya selesaikan nih. Jadikan bilangan. 2 pangkat 9 itu kalau kita hitung-hitung, ketemunya 512. Jadi dikalikan X pangkat 12 dibagi Y pangkat 9. Nah, bisa seperti itu. Jadi untuk sifat dari bilangan berpangkat ada 9 tadi, bisa kalian hafalkan satu persatu, bisa coba-coba dengan contoh-contoh soal agar lebih paham. Karena kalau matematika tanpa nyoba nanti akan lebih gampang lupa. Jadi intinya harus sering-sering nyoba, nanti kita jadi sering-sering ingat-ingat atau sering-sering lihat sifatnya jadi bisa lebih hafal seperti itu. Nah, oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.